Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor infrastruktur dan telekomunikasi. Yang pertama ada ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima Era, keenam Entel, ketujuh Tebik, kedelapan Tower, dan terakhir Sen. Langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang ditutup terkoreksi 1,36% ke harga 7.250. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dia ada broker summary-nya, ISAT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISAT kondisi seperti ini dia mencapai puncaknya ya. Ini cukup luar biasa juga nih. ISAT saat ISG ambrol seminggu kemarin dia masih bisa bertahan di area atas 7.200. Kalau dilihat ini memang volumenya meningkat ya. Kalau saya lihat meningkat nih volume buyer. Tekanan belinya masih besar kalau dilihat dari weekly-nya yang kurang bagus ya. Candlenya hammer terbalik, jadi perlu hati-hati. Kalau sampai jebol 7.200 itu hati-hati ya. Untuk ISAT kalau dilihat dari candle monthly-nya cukup bagus, masih menguat ya, menguat tipis naik 1%. Memang open pembukaan di awal bulan tuh di atas dan tutupannya masih di bawah harga open awal bulan tanggal 1. Jadi seperti itu aja untuk ISAT ya, masih 50-50 nih. Antara benar-benar mau lanjut naik apa dia koreksi dulu. Koreksinya maksimal menurut saya ya 6.800 area ini aja lah ya. 6.800 sampai 7.000 ini. Kalau mau benar-benar nggak false breakout ya. Tapi kalau dia false breakout ya potensi arah sampai 6.000 koreksinya. Atau 6.500 lah area ini. Ya maksimal 6.000 untuk ISAT. Seperti itu untuk ISAT. Langsung saja ke saham kedua ada Excel yang ditutup menguat 0,4% ke harga 2.460. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Excel ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Excel kembali mantul lagi ya dari area 2.400. Cuman ini belum menarik. Cuman ini belum ada konfirmasi untuk reversal ya. Masih berpeluang turun menurut saya. Dan ya area beli saya itu di 2.400. Dan akan average down di 2.250 area ini. Kemarin belum sempat beli ya karena masih trading di saham lain. Jadi mungkin ya seminggu 2 minggu ke depan saya perhatikan kalau dia turun ke 2.400 nih saya bisa tambah. Saya bisa beli dan kalau jebol 2.200, kalau turun dari 2.400 saya tambah di 2.250 untuk saya simpan sampai akhir tahun ya. Tapi ini disclaimer on ya. Itu strategi saya dan ya apakah saya pakai cut loss, saya pakai cut loss juga. Pokoknya jebol 2.200 saya out dulu. Itu aja ya. Jadi seperti itu. Untuk Excel kalau dilihat dari candle mingguan cukup bagus nih. Doji volumenya besar, koreksi tipis minggu kemarin. Monthly-nya koreksi juga, koreksi tipis juga 6%, sebelumnya naik 10%. Ya agak dalam memang koreksinya ya. Harusnya nggak ideal nih, bisa jadi ada candle satu lagi di area ini. Bisa jadi di sini ya. Nanti candle hammer seperti ini baru bulan depan seperti ini. Bulan depannya baru seperti ini lagi naik. Nah, ya, bisa seperti itu untuk pergerakan. Pokoknya kuncinya itu 2.200. Untuk Excel jangan turun dari itu. Jadi seperti itu. Untuk Excel langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TLKM yang ditutup menguat 0,45% ke harga 4.460. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk TLKM mantul lagi dari 4.400 dan apakah ini sinyal untuk dia bisa reversal? Saya lihat juga belum saatnya. Kalaupun melanjutkan kenaikan seminggu ke depan, mentok dia di 4.600 nih turun. Dan peluang besar bisa jadi untuk TLKM konsolidasi. Supportnya 4.400, resistannya 4.600. Seperti itu ya. Volume bagus, MACD mulai menyempit, mulai mengarah ke atas, bercat di bawah nol makin tipis. Tapi kalau dilihat dari candle weekly-nya cukup bagus, volume meningkat dan candle hammer atau doji ya tuh. Dan monthly-nya koreksinya coba dilihat 2%, sebelumnya 7%. Koreksi wajar menurut saya. Kalau mau bagus memang harus hijau ya. Bulan depan bulan Oktober nih harus bisa tutup di atas 4.600, itu cukup bagus. Melanjutkan kenaikan untuk November dan Desember ya. 4.600 berarti naik ke atas 4.600 ini udah cukup bagus, apalagi 4.800. Kalau ditarik tren dari atas, oh ini TLKM all time high ya. Dan apakah ini pola cup and handle lagi pembentukan? Bisa jadi ya. Nah, seperti ini udah ada indikasi. Tinggal break 4.600, break 4.800. Udah siap-siap ya. Kalaupun ada yang beli di harga 4.400 nih, nggak pakai cut loss ya, average down-nya sekalian di 4.100, 4.000 ini.
sekalian aja. Tapi kondisi seperti ini bisa jadi ini sinyal pola cup and handle, indikasi loh ya, belum pasti nih. Ini kelihatan kan dia membentuk handle-nya dan ini cup-nya. Tinggal tunggu break 4600, 4800 udah kembali all time high. Cuman kita lihat ISG aja ya. Kalau ISG-nya bisa break 7200, 7300 tuh ya udah siap-siap TLKM all time high lagi ya. Tahun ini kemungkinan besar ya bulan Oktober ataupun November nanti. Yang penting ISG nggak jebol di bawah 7.000 ya. Tutupannya di bawah 7.000 tuh hati-hati untuk ISG. Tapi kalau ISG ke bawah 7.000 ya Bapak Ibu bisa average down, bisa dapat Telkom dari harga murah di 4.000-an ini. Bisa nambah. Jadi kalau dia tetap akhir tahun arahnya break resisten all time high-nya, ya udah Bapak Ibu bisa profit lebih besar. Jadi seperti itu. Mau disimpan jangka menengah juga setahun ke depan nggak pakai cut loss ya nggak masalah untuk TLKM. Yang penting siap rugi waktu. Tapi rugi waktu di TLKM ya aman-aman aja, setahun biasa bagi dividen juga, ya udah ambilin dividen aja dulu. Walaupun mungkin nggak seberapa ya dividen dengan floating loss-nya, tapi nggak masalah, aman untuk TLKM. Jadi seperti itu untuk TLKM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Friend yang ditutup di harga 80 terkoreksi 1,23%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Friend ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kalau saya lihat Friend potensi technical rebound hari Senin. Tapi hati-hati ya. Tapi ya disclaimer on ya. Peluang besar kemana? 8685 nih. Ini akan diujinya nih. EMA 20-nya nih. Jadi risknya kecil aja nih kalau nekat ya. Risknya kecil. Stop loss-nya ya bisa di 77, 3,5% aja stop loss-nya, dan target profit 7%. Sampai ya 6-7% lah ya. Risk reward 1:2. Itu menarik. Menarik harusnya Friend ya. Volumenya juga besar. Sepertinya nih volume buyer dari bawah. Kalau dilihat dari weekly-nya biar kelihatan bagaimana koreksinya juga belum kecil. Dan tutupannya masih cukup bagus nih. Untuk Friend nggak tutup di bawah low minggu sebelumnya. Kalau dilihat monthly-nya memang koreksi cukup dalam dan ada pola ini evening star. Cuman nggak masalah juga nih menurut saya ya. Aman. Pokoknya stop loss aja di 77 kalau Friend turun. Udah seperti itu aja ya. Harus tega cut loss. Apalagi nih saham downtrend. Tapi kan kalau dia sesuai skenario, sesuai analisa dia rebound ke 8586 tuh kan cukup lumayan profitnya, sekitar tadi 6-7%. Ya seperti itu. Ya risknya cuman 3 poin ya, 3 poin berarti 3,5%. Risk reward menarik. Jadi seperti itu untuk Friend. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Era yang ditutup di harga 414 terkoreksi 3,72%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dia ada broker sebenarnya Era di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Era ini cukup luar biasa turunannya ya. Sangat dalam. Jadi udah di 400 mungkin nggak ada pantulan. Ya pasti ada pantulan di 400. Tapi sekalian aja jaga di 380, 360 itu. Dia retest trendline neckline-nya sebelumnya ini yang sebelum dia rally panjang dari 400 sampai ke 720 kan hampir 100% naiknya, dan ya potensi besar swing low-nya di sini ya. Jadi wait and see aja dulu, sabar. Kalaupun ada yang nyangkut average down-nya ya di 380 aja kalau minat ya. Tapi kembali lagi disclaimer on. Kalau dilihat dari candle weekly-nya biar kita lihat bagaimana ini guyurannya cukup besar nih, volume turunnya. Ya menurut saya technical rebound biasa tapi lanjut turun lebih dalam. Ya, ini candle bulanannya juga cukup dalam turunannya. Oh ya, peluang besar 380 untuk Era. Saya juga akan perhatikan di 380. Mungkin di 400 bisa ada pantulan, bisa ada pantulan. Kita lihat juga nanti 400 itu sebelum ke 380. Lihat kuat nggak di situ buyer untuk nahan harga Era. Atau market makernya siapa tahu ya di situ menjaganya. Seperti itu untuk Era. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup di harga 725 terkoreksi 1,36%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dia ada broker sebenarnya MTEL ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MTEL jebol juga 750 dan trend uptrendnya sudah patah, dan apakah bisa naik dia ke atas 740 750 ya Senin Selasa harus naik. Kalau gagal 680 700 area ini. Dan kalau nggak salah MTEL juga masuk dalam portofolionya BlackRock ya, salah satu saham yang diinvestasi oleh BlackRock. Nah ya mereka tapi kan time frame-nya lebih lama. Ya siap nggak ke Bapak Ibu? Kalau dibawa turun dulu baru naik ya. Kalau dilihat nih koreksinya volumenya kecil-kecil. Saat dia naik nih volumenya besar ya. Ya menurut saya ini penurunan biasa.
nanti pasti ditarik naik lagi ya. Jadi tunggu aja. Kalau mau beli di 700 sampai 680 ini bisa ya. Jadi seperti itu. Untuk Entel langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang ditutup di harga 2.830 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tebik ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tebik masih belum kemana-mana, masih konsolidasi juga. Kalau dilihat create volume-nya juga biasa aja. Jadi ya tektok-tektok aja di 2.780 sampai 2.880 sampai 2.900 ya. Berarti naik turunnya itu sekitar 2 sampai 4% aja tektok-tektok ya. Dengan kondisi seperti ini strateginya seperti apa? Ya beli di support 2780 2.800 itu beli. Cut aja kalau tutup di bawah 2.800 dengan target 2.880 sampai 2.900. Kalau dilihat dari candle weekly-nya doji dan koreksi belum kecil. Ya cukup oke nih, bisa jadi ada kenaikan lanjutan di bulan Oktober. Jadi seperti itu. Untuk Tebik langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tawar yang ditutup terkoreksi 1,2% ke harga 1.235. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat di broker summary-nya, Tawar ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tawar mantul lagi dari 1180, dia naik dan break resisten 1220 dan volume cukup bagus. Ini hapus saja ya gambar ulang, terlalu banyak gambar nanti pusing sendiri. Ini supportnya 1200 sampai 1200 sampai 1180 dan resisten area atas ini aja pakai yang sering disentuh 1250 sampai 1270. Nah, ini area ini ya. Jadi ada peluang untuk coba uji resistennya 1250 sampai 1270 untuk Tawar seminggu ke depan. Kalau dilihat weekly-nya cukup bagus, volume meningkat. Ya, ini kan dia lagi konsolidasi, sepertinya ini akan ditembus juga ya. Ini kan resisten cukup kuat, sebelumnya di 1200 itu semenjak Oktober 2021 setahun yang lalu ditembus dan dia mulai konsolidasi. Sepertinya ada peluang kenaikan lanjutan ya, atau continuous pattern uptrend-nya. Tinggal nunggu break 1280 lanjut uptrend. Nih untuk Tawar ya, semoga aja momentumnya di Oktober ya. Jadi seperti itu. Untuk Tawar langsung saja ke saham selanjutnya atau saham terakhir. Ada Sen yang ditutup terkoreksi 2,64% ke harga 147. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia ada broker summary-nya, Sen ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Sen juga sudah turun dari 160, ya udah tinggalin aja ya. Jangan terlalu berharap Sen ini karena juga dia nggak ada story, nggak ada cerita apapun. Kalaupun naik lambat, kalau mau scalping ya tunggu momentum. Ya, kalau hari itu ada momentum ya di scalpingin aja. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik bagaimana cara scalping, in out cepet, profit sekitar 2-5%, kalau dapat bonus ditarik bisa sampai 7-8% dalam hitungan menit. Nah, nanti bisa join di kelas scalping Borneo Trader. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca beta offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exitnya, dan juga ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu biar bisa mandiri. Jadi kalau tertarik bisa klik link yang ada di deskripsi atau klik link yang ada di bio Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Seperti itu iklannya. Dan kalau untuk Sen ya nunggu ada story. Kalau belum ada ya belum kemana-mana. Ini kelihatan dia jebol. Kayaknya sih bisa turun lebih dalam untuk Sen. Jadi hindari dulu lah Sen. Ya belum menarik Sen. Walaupun dia candle hammer ada bayar dari bawah ya mungkin nih yang scalping aja, beli di support naik besok siap-siap. Kalau gagal nembus 150 mereka jualan, biasanya seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.